Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik kelas 10 IPS 2. Saya instruktur Microsoft Word. Setiap hari Senin kita akan belajar di Prodistik. Nama saya Sylvia Anjarwati. Kalian bisa panggil saya Kak Silvi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembelajarannya saja. Adik-adik, kita akan langsung belajar bab 1 Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word, seperti biasa diklik saja 2 kali pada ikon Microsoft Word. Microsoft Word sudah terbuka. Lalu di sini kita akan membuat dokumen. Sebelum kita membuat dokumen, saya akan memperkenalkan bagian-bagian pada Microsoft Word. Di antaranya, yang paling atas ini adalah title bar, yaitu baris judul, di mana ini akan terlihat judul dokumen yang adik-adik buat. Lalu di nomor 2, ada file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Ini adalah menu bar. Menu bar di sini setiap menunya ada isinya. Selanjutnya yang di bawahnya menu bar adalah property bar, yang dimana di dalamnya banyak sekali alat-alat yang kita gunakan untuk bekerja di dalam Microsoft Word. Oke, itu sedikit bagian-bagian dari Microsoft Word yang saya terangkan. Kita langsung praktek saja biar adik-adik mengerti. Yang pertama kita buat dokumennya dulu. Misalkan di sini saya ketik dokumen latihan 1. Kita ketik bebas saja ya, biar cepat. Nah, misalkan ini dokumen yang diketik. Sekarang kita coba untuk judulnya ini. Nah, ini namanya ketika saya klik kiri pada touchpad ya, diklik kiri, terus ditahan, terus ditarik touchpadnya, kursornya ditarik. Nah, ini namanya memblok tulisan. Kita blok tulisannya dari dokumen ke latihan 1. Setelah itu kita mau menebalkan. Menebalkan itu ini, bold. Diklik B. Nah, untuk cara cepatnya adalah Ctrl B. Kalau underline, kita klik underline, dia akan miring. Untuk cara cepatnya pada keyboard, tekan Ctrl I. Lalu kita ingin mengunderline atau menggaris bawah, klik U. Nah, dia akan tergaris bawah. Untuk cara cepatnya yaitu Ctrl U. Kita mau mengganti tulisannya. Pilih di font, ini banyak sekali pilihannya. Adik-adik tinggal pilih. Misalkan saya pilih Arial Black. Terus ukurannya ini size diganti misalkan 22. Oh, 24. Nah, selesai. Misalkan ini judulnya mau diletakkan di tengah-tengah. Maka klik yang rata tengah. Atau cara cepatnya Ctrl E. Nah, setelah kita membuat dokumen, langkah selanjutnya kita akan menyimpan dokumen tersebut. Untuk cara yang pertama, bisa kita klik File, Save. File Save. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita tutup dulu. Cara yang kedua yaitu Ctrl S. Bisa pakai file save tadi, bisa pakai Ctrl S.
Nah, sama ya. Oke, kita save. Dikasih nama, misalkan latihan 1. Latihan 1. Lalu kita mau letakkan di mana dokumennya, tinggal kita pilih. Misalkan saya akan meletakkan di data E. Maka diklik data E, lalu di save. Kita lihat ya, di sini di data E, dia sudah ada apa belum? Data E, latihan 1. Nah, ini ada ya, latihan 1. Oke, kita kembali. Setelah itu, setelah menyimpan, ketika kita mau mengedit, misalkan sudah disimpan ternyata ada yang salah. Lalu kita edit, misalkan ini namanya menjadi latihan 2. Kita hapus dulu. Latihan 2. Misalkan gitu. Sudah mengedit, lalu mau disimpan, tapi dokumen yang latihan 1 tadi tidak mau hilang. Berarti kita harus save as. Klik file, lalu pilih save as. Nah, ini diganti menjadi latihan 2. Ditaruh di data E tetap ya. Saya mau taruh di data E tetap. Terus kita save. Sekarang kita lihat. Nah di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Jadi, save as gunanya adalah untuk menyimpan tanpa menghilangkan dokumen yang sebelumnya sudah disimpan. Gitu ya. Oke, setelah menyimpan dan mengedit sudah, menyimpan sudah, lalu kita mau membuka dokumen. Bisa langsung dicari dokumennya di mana kita menyimpan, lalu diklik 2 kali seperti ini. Misalkan kita mau membuka latihan 1, diklik 2 kali. Nah, ini latihan 1 sudah terbuka. Atau bisa juga seperti ini. Bisa pakai file open. Lalu cari dokumen yang mau dibuka, yaitu latihan 1, diklik, lalu klik open. Nah, dia akan terbuka dokumen satunya. Sekarang mengcopy dan memindahkan. Mengcopy tulisan, kita blok dulu mana yang mau di-copy. Misalkan saya mau mengcopy dokumen latihan 1. Di blok. Setelah itu, kita bisa pakai menu yang di sini, ada namanya copy. Atau kita bisa pakai cara cepatnya pakai keyboard, yaitu Ctrl C. Baru kita mau letakkan di mana tulisannya. Misalkan di sini. Nah, cara meletakkannya, kita bisa pakai yang di sini namanya paste. Atau bisa cara cepatnya pakai Ctrl V. Saya pakai Ctrl V. Nah, maka tulisan dokumen latihan 1 akan tercopy atau terduplikat di bawah sini. Kalau memindahkan berarti memotong ya. Misalkan ini mau saya pindahkan dokumen latihan 1, di blok dulu. Lalu bisa klik icon yang di sini namanya cut, atau bisa pakai cara cepatnya
Ctrl X. Lalu saya mau memindahkannya di bawah sini. Lalu sama. Terakhirnya pakai paste. Ctrl V. Nah, dia akan terpindahkan di bawah. Untuk membuat dokumen baru, maka bisa pakai file new. Nah, ini new. Baru, ya, membuat baru. File new bisa, atau bisa pakai cara cepat di keyboard pakai Ctrl N. Kita ketik Ctrl N. Nah, maka akan ada dokumen baru. Yang terakhir yaitu memproteksi dokumen atau memberi password kepada dokumen kita agar tidak sembarang orang bisa membuka dokumen kita. Misalkan dokumen itu sangat penting, jadi kita kasih password seperti itu. Kita tutup dulu ya. Nah, di sini saya mau memproteksi dokumen latihan 1. Ini ada latihan 1. Kita buka dulu latihan 1. Kita buka, lalu kita mau memproteksi. Klik file, pilih info. Setelah pilih info, pilih protect dokumen. Pilih yang nomor 2, encrypt with password. Misalkan di sini saya kasih passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik OK. Lalu ulangi lagi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Klik OK. Nah, dokumen ini sudah terproteksi. Kita tutup dulu ya. Kita tutup. Lalu kita buka. Klik 2 kali. Nah, ketika kita membuka, akan ada kotak dialog yang meminta kita untuk memasukkan password. Tadi apa passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu OK. Baru dokumen akan bisa dibuka. Seperti itu ya. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Tugas adik-adik adalah ini. Tugas bab 1. Bacalah basmalah terlebih dahulu, fokus dan yakin pasti bisa. Ketikkan naskah berikut. Jadi mengetik naskah ini ya. Dari program pendidikan terapan bidang TIK sampai terakhir globalisasi. Mengetik ini. Lalu yang ketiga, apabila ada teks yang sama, gunakan fungsi copy dan paste. Yang nomor 4, setelah selesai, simpan dalam folder kelas, subfolder bab 1, dan berikan nama file tugas 1 underscore nama Anda. Gimana maksudnya? Simpan dalam folder. Berarti membuat folder terlebih dahulu. Seperti ini. Saya contohkan. Ini ya, mau saya simpan dalam folder. Ketika save, nah di sini ada namanya new folder. Jadi buat folder baru dulu. New folder. Folder apa tadi? Folder kelas. Tulis. Kelas. Lalu enter. Nah. Lalu enter lagi. Di dalam folder kelas disuruh membuat subfolder lagi. Jadi buat new folder lagi. Namanya apa? Bab 1.
bab 1. Enter. Enter lagi, taruh di dalamnya. Nah, baru namanya apa? Nah, tugas. Nama filenya tugas 1 underscore. Nama Anda, misalkan namanya saya Sylvie. Baru di save. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nih, tadi saya menyimpan ada di folder E. Lalu ini tadi yang kita buat folder kelas, kita buka. Ada subfolder bab 1, kita buka. Nah, ini tugas yang kita sudah buat. Tugas 1 underscore Sylvie. Itu ya cara membuatnya. Ini sudah jelas ya. Baik, selamat mengerjakan untuk adik-adik. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.